أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Assalamualaikum Sobat Beriman. Sebelum menonton video-video dari kami, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Selamat menonton. اللهم صل على محمد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله musuh dalam surga. Ini hati-hati teman. Ada juga teman amalian, teman satu profesi, itu amalian namanya. Ada lagi teman namanya apa tadi? Yang ketujuh, hubban lil iman. Ini teman yang bisa membawa kita kepada Allah, kepada jalan kebenaran. Makanya alhamdulillah nih, teman-teman kita yang hadir di sini, insya Allah teman satu-satunya yang akan mengingatkan kita dalam kebaikan dan kebenaran. Maka sering-sering kita duduk di majelis-majelis ilmu, amin ya rabbal alamin. Jadi tadi yang pertama adalah mengucap salam. Ini senjata yang bisa membuat iblis dan bala tentaranya setan-setan itu badannya kurus kering. Ya orang kalau kebangetan kurus ge lah kagak resep niatnya. Bener gak? Kagak hidup. Iya. Kebangetan gemuk juga agak enak juga kan. Jadi memang mohon maaf. Yang sedang-sedang ini sih belum gemuk, sedang. Sedang. Jadi itulah senjata pertama adalah salam. Nah, tadi saya katakan bahwa salah satu upaya iblis untuk menyesatkan kita manusia agar supaya kita menyimpang dari kebenaran. Maka dalam menghadapi badai fitnah ini, ya fitnah akhir zaman, yaitu pembunuhan. Sekarang ini kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana menghadapinya? Tadi at-talaqi, at-taraqi, yang ketiga at-tawaqi. Dengan kita meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu senjata yang pertama. Lalu senjata yang kedua kata iblis, yang bisa membuat iblis dan setan menderita adalah setelah kita umat Rasul ini ketemu ucap salam, lalu kita mendekati, kemudian kita jabatan tangan, salam. Jadi yang kedua itu adalah berjabat tangan. Ini senjata yang kedua yang bisa membuat iblis dan setan menderita. Kita kan begitu assalamualaikum, kita kan langsung salaman, ya kan? Karena perbuatan ini mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah. Tidaklah dua orang muslim yang bertemu kemudian mereka saling berjabat tangan, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Selama jabatan tangan itu masih berlangsung, maka pahala yang Allah berikan semakin banyak. Makanya kita kalau ketemu pertama ucap salam, kedua berjabat tangan. Beda anak muda sekarang, "Oi bro, hey guys," begitu kan? "Oi bro," nggak ada artinya, paling turun bro. Lah iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak gitu. "Hai guys, hey bro," nggak ada manfaatnya.
Assalamualaikum, jabatan tangan. Selama kita berjabat tangan belum selesai, Allah ampuni dosa kita, pahala semakin besar. Makanya kalau ketemu teman-teman, salaman jangan sebentar, setengah jam. Cerita apa kayak yang penting setengah jam. Sekarang ini dibalik. Betul. Mereka sudah pelajari Yahudi. Kaum Illuminati itu kan mereka adalah kaum yang dikatakan dengan bahasa kerennya, mereka adalah kaum konspirasi, yang mereka itu adalah sekelompok orang-orang jahat. Kaum Illuminati itu para penyembah setan. Jadi corona ini adalah ciptaan dan buatan mereka. Mereka itu penyembah setan, penyembah Dajjal, kaum Illuminati itu. Maka diciptakannya virus-virus. Bahkan corona ini dipiralkan, dibesarkan. Sehingga apa? Membuat orang itu tidak takut kepada Tuhan, lebih takut sama corona. Padahal corona makhluk kecil, 150 nanometer. Tapi orang bisa takut. Allah nggak takut, yang maha besar, yang maha mencipta, yang malik yaumiddin. Padahal Allah yang maha besar. Ini kan sering kita ucap. Salat, Allahu Akbar. Adzan, Allahu Akbar. Lagi perang dulu apa? Allah Akbar. Begitu. Lagi perang kan begitu. Makanya Jepang kecil, Belanda kecil, bom atom kecil, nuklir kecil. Kenapa? Ada Allahu Akbar. Ada Allah Akbar. Teriakannya menggema. Sehingga membuat gentar para musuh. Emang begitu gaya dan seninya takbir perang. Masa ketemu Belanda, Allahu Akbar lah. Mampus kita. Enggak kena. Makhluk sekecil itu bisa membuat orang lebih takut ya sama corona ketimbang takut kepada Gusti. Ini sengaja diciptakan supaya orang nggak takut sama Tuhan. Betul. Nah ya mestinya kan kita lebih takut sama Tuhan, tapi takut sama corona. Sehingga apa? Salaman kagak mau. Salaman dari jauh begini. Bahkan yang tercipta apa? Salaman ini. Mana dalilnya salaman begini? Udah salaman begini, begitu lagi. Yang benar kan jabatan tangan. Setelah ucap salam, jabatan tangan. Nah, ini yang sekarang terjadi. Pertama adalah untuk melumpuhkan kekuatan ekonomi. Yang kedua menghilangkan syariat. Mereka sudah pelajari kaum Yahudi. Rasul nyuruh kita ucap salam, dihilangkan salam. Apa yang ada? Hey bro, hey guys. Rasul ngajarin kita jabatan tangan. Apa yang terjadi? Begini, bukan begini. Begini mah nggak dapat pahala. Betul. Iya. Sekarang ini sudah banyak terjadi perubahan-perubahan. Terjadi perubahan. Dulu itu kan kata-kata negatif yang sangat diharapkan. Sekarang mah positif. Betul. Iya. Sekarang positif yang difokuskan. Kalau dulu kita berbagi sodakoh dengan saudara kita, yang kata Nabi kalau sodakoh nggak punya duit, dengan tenaga, dengan ilmu, dengan pemikiran, kalau apapun nggak punya, ya udah senyum aja dah. Ketemu saudara kita senyum aja, sodakoh kata Nabi, ya kan? Dulu yang dibagi senyuman kepada saudara, sekarang yang dibagiin masker. Dan bagaimana kita mau sodakoh orang mulut ditutup masker? Betul. Iya. Ini sengaja diciptakan oleh mereka Yahudi. Karena memang udah Allah nyatakan sampai kapanpun mereka tidak akan senang kepada Islam dan kita umatnya. Maka kita dipesan sama Allah, hei orang beriman, masuk Islam secara totalitas. Setelah kita masuk Islam secara kafah, kenalilah Islam sedalam-dalamnya, bukan cuma kulitnya. Lalu kita dipesan jangan sampai kita ikuti langkah-langkah setan. Naudzubillah min.
Maka ucapan salam ini senjata yang mematikan. Kedua, jabatan tangan. Yang ketiga, kata iblis kepada Rasulullah, amalan yang bisa membuat iblis dan setan tersiksa menderita adalah kita umat Rasul ini apabila kita mau makan, mau minum, memulai satu pekerjaan, selalu kita awali dengan ucapan Bismillah. Apabila sesuatu tidak diawali dengan ucapan Bismillah, menyebut nama Allah, maka putuslah dari rahmat Allah. Tidak ada nilai keberkahannya. Naudzubillah min. Maka kita berupaya, selalu kita ingat, mau apapun Bismillah, mau apapun Bismillah. Seperti yang diceritakan dalam kitab, bahwa dulu ada seorang istri yang soleha, suaminya seorang fasik. Ini suami jengkel, gedek, enak banget ngeliat bininya. Mau dikit-dikit Bismillah, dikit-dikit Bismillah, mau ngapain baik Bismillah. Bininya soleha banget, suaminya fasik. Ngapain aja Bismillah. Satu ketika saking dengkiknya nih suami, diujilah Bismillahnya seorang istri itu. Dipanggilnya sang istri, "Neng, sini Neng." "Iya bang." "Ini Neng, abang nitip duit." Ya taruhlah 5 gepok. "Abang nitip duit 5 gepok, simpen." "Baik bang." Disimpan itu sama bini duit. Dia buka lemari, Bismillah. Naruh duit, Bismillah. Diintip laki, benar ditaruh di dalam lemari. Beberapa hari dipanggil lagi. Tapi sebelum dipanggilnya istri, itu diam-diam tanpa sepengetahuan istri, duit yang tadi disimpan di dalam lemari diambil sama tuh laki dablek. Diambil tanpa sepengetahuan istri. Begitu diambil, akhirnya dipanggillah sang istri. "Neng, ya bang, mari sini. Kemarin duit yang abang titip 5 gepok mana ada bang? Di mana? Di lemari." "Bener." "Gidah ambil." Gidah itu bahasa Jerman bang. Gidah ambil, bahasa Jerman itu. Gidah ambil. Diambil sama istri. Dia Bismillah, buka pintu lemari, Bismillah, ternyata duit ada. Diambil, Bismillah. Diserahin sama laki kaget, "Pan duit tadi gua udah ambil. Bini gua kagak tahu ngapa jadi ada lagi." Sampai akhirnya tuh sang suami yang fasik tadi sadar. Akhirnya dapat hidayah menjadi suami yang soleh. Maka awali sesuatu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau kita ngaji kitab, ya, khasiat daripada Bismillah itu luar biasa. Seperti sudah diajarkan oleh guru kita berbagai macam ya, Bismillah. Maka kalau kita amalkan, yakin insya Allah betapa banyak khasiat dan manfaatnya. Nggak kelar sampai subuh kalau dibacain. Iya, saking besar manfaatnya. Macam-macam khasiat dan manfaatnya Bismillah itu. Ada pengasihan, ada pengobatan, macam-macam. Ya nanti tinggal kita minta aja sama guru kita. Awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya emang orang dulu amalan pakai G nih. Orang dulu amalannya Bismillah. Orang dulu amalan Bismillah, terbang. Orang dulu amalan Bismillah, jalan di atas air, nangkring cabang kering. Ya orang dulu. Bismillah dulu sama Bismillah sekarang kan sama. Sama enggak? Sama, kagak beda. Yang beda cara pengamalannya. Orang dulu mantep ngamalinnya. Dibeli itu Bismillah. Dengan tirakat, dengan puasa. Tirakat, khalwat, ya puasa sekian hari, kemudian istiqomahnya, keikhlasannya, keyakinannya. Jadilah orang-orang dulu itu luar biasa, memiliki karomah yang nilainya itu luar biasa. Karomah itu nilainya luar biasa. Khairum min alfi karomah. Istiqomah itu nilainya luar biasa. Kenapa bisa berkaromah? Karena istiqomah. Orang dulu kan ikhlasnya, yakinnya, istiqomahnya.
langgeng, continue, rutin. Itu istiqomah. Istiqomah. Beda lagi kalau kata Pak RT, istiqomah itu istri 3 dikontrakin rumah. Istiqomah. Oh. Jadi luar biasa nilai istiqomah itu. Khairum min alfi karamah. Lebih baik daripada 1000 karamatnya para wali Allah. Maka kita pun begitu. Sedikit yang penting istiqomah daripada banyak. Zikir 1 malam 13.000, besok perek. Berhenti, kagak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya. Yang penting istiqomah, dikit langgeng. Dikit tapi langgeng. Lama-lama nanti akan mendatangkan maunah tingkatan pertama. Orang-orang soleh itu kan diberi Allah maunah. Artinya apa maunah? Pertolongan. Diberikan pertolongan oleh Allah. Nanti kalau sudah dapat maunah, semakin tinggi kadar ketakwaannya, mencapailah tingkat karomah. Seperti para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang masing-masing punya kelebihan. Kalau wali karomah. Kalau nabi sebelum diangkat nabi dan rasul, sebelum diangkat jadi nabi dan rasul namanya irhas. Begitu jadi nabi diberi mukjizat. Kalau wali karomah. Beda lagi kalau ani. Beda. Kak Roma. Ada kaknya. Itu ya kalau yang benar karomah. Kemuliaan. Kalau si ani Kak Roma. Itu maunah. Insya Allah akan mencapai tingkatan karomah insya Allah. Maka itulah amal ketiga. Yang keempat kata iblis, apabila kita ini berjanji, berkata-kata tidak lepas dari ucapan insya Allah. Ini penting. Di dunia ini nggak ada yang pasti. Di dunia nggak ada yang pasti. Maka nggak boleh kita pasti gue datang, nggak boleh. Jangan sekali-kali. Pasti nggak boleh. Di dunia nggak ada yang pasti. Nabi Sulaiman sendiri dapat teguran dari Allah ketika satu saat Nabi Sulaiman, beliau kan punya istri, berapa istri Nabi Sulaiman? Hah? Istri Nabi Sulaiman? Cepet. Istri Nabi Sulaiman berapa? 100. Cepet. Istri Nabi Sulaiman 100. Satu ketika pernah ngomong, aku akan gauli istriku yang sebanyak 100 dan pasti aku akan punya anak dari 100 istri. Nabi Sulaiman lupa ucap insya Allah. Ternyata apa? Enggak ada satupun seorang istri yang mengandung. Ada satu orang yang mengandung, itu pun melahirkan anak yang cacat. Nggak boleh kita ucap, nggak boleh kita nggak ucap insya Allah. Selalu kita harus ucap insya Allah. Karena bagaimanapun di dunia nggak ada yang pasti. Itu sering kadang-kadang sering kita ngalami. Ternyata apa? Jauh dari apa yang kita harapkan. Betul. Maka yang kelima, senjata yang membuat iblis dan setan menderita. Kata iblis, ya Rasul, aku berupaya siang malam. Untuk apa? Menggoda umatmu agar mereka itu berbuat kemaksiatan, berbuat angkara murka. Aku tebarkan fitnah di antara mereka. Tapi ketika mereka bangun malam, mereka sholat tahajud, taubat, mereka minta ampun kepadamu, kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Maka sia-sialah pekerjaan aku dan upaya aku, kata iblis. Jadi kita ini berupaya bangun malam. Kenapa? Itulah satu tempat di mana di tengah kesunyian dan keningan itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan, mengijabah doa kita di sepertiga malam, diangkat derajat kita oleh Allah. Ibaratnya kalau jam segitu kan kita nelpon, jaringan lagi enak, betul nggak?
Kalau sore-sore kan banyak orang yang nelpon, rada-rada ribet jaringan. Betul. Iya. Ya kan begitu kalau nelpon, kadang-kadang jaringannya. Cuma kadang-kadang tergantung kartunya juga sih. Iya. Dan kadang-kadang kita kan cuma tahu kartu doang. Ya kan? Kartu itu kan harus diregistrasi. Ya mesti kita tahu arti kartu itu yang kita pakai. Indosat. Ya kan? Intensifkan doa dan usaha. Indosat. Intensifkan doa dan takwa. Ya, kalau yang pakai kartu simpati ya harus tahu artinya. Simpenan amal sebelum mati. Ya, simpati. Saya pakai simpati saya. Pakai simpati. Kang Heri simpati juga ya? Kita sama Kang. Simpenan amal sebelum mentari. Apa mentari itu? Hah? Meningkatkan takwa setiap hari. Ada lagi yang pakai kartu XL. Apa XL? Yang pakai kartu XL siapa? Harus tahu tuh. XL. Ekstra lillahi ta'ala. Gua harus ikhlas bener jadi orang kalau pakai XL tuh. Iya, ikhlas terus. Iya, ikhlas terus. Ada lagi yang pakai kartu apa? M3. Iman, manfaat, maslahat. Jadi kalau udah ada iman, insya Allah manfaat, maslahat. Ada lagi? Apa lagi? Tri. Apaan tri ya? Kang Heri kali arti Apaan ge? Tri, ikan asin. Ya enak itu. Ada lagi kan eksis, ekstra amal istiqomah. Itu luar biasa eksis tuh. Ekstra amal istiqomah, punya nilai yang sangat luar biasa. Istiqomah tadi khairum min alfi karomah. Ketemu dah tuh saudaranya tuh ekstra nilai. Itu yang kelima. Iblis berupaya nih menggoda kita umat Nabi dengan agar supaya kita melakukan maksiat, dosa, kemungkaran. Tapi ketika nanti malam kita bangun, kita sadar. Thank you.